This call is now being recorded. Oke, ya, udah jam 8 ya. Kita mulai saja. Waalaikumsalam Mbak Fania. Ya, ini baru mulai. Ya, kita langsung mulai aja ya, udah jam 8 sambil nunggu temannya datang. Ya, kita mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di hari Sabtu ini ya, kita sudah mau weekend saja ini, sudah mau liburan besok ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran kelas 4 tentang tematik ya. Nanti kita belajar. Waalaikumsalam Mbak Ara. Ya, kita belajar PPKN dan IPS ya. Semoga kita belajar hari ini bisa menambah pengetahuan kita ya tentang pelajaran, dan juga kalian juga harus semangat dalam belajar ya. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini harus rajin membaca, harus rajin mengerjakan tugas, LKS-nya juga dikerjakan ya, jangan sampai kosong. Nah, walaupun nanti tidak dinilai ya sama Pak Guru, tidak dikumpulkan, tapi LKS-nya hanya sebatas kalian mengerjakan saja untuk latihan saja ya. Di bacaan di depan pasti ada jawabannya sesuai dengan bacaannya. Ya, itu kalaupun tidak ada nanti bisa tanya ke Google. Nah, nanti bisa searching ya, atau cari di Mbah Google, itu pasti jawabannya ketemu di situ. Nah, kalaupun tidak ada, nanti bisa tanyakan ke Pak Guru langsung, nggak apa-apa. Tuh, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua ya. Berdoa, sahabat yang memimpin berdoa, silakan Mbak Viva. Mbak Viva, ayo Mbak Viva, pimpin berdoa teman-temannya. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Nabi Muhammadin Bigfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan bareng-bareng Garuda Pancasila. Hafal Garuda Pancasila? Hafal ya? Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju, ya, maju mundur, jangan maju mundur ya, maju terus ya, harus selalu maju. Nah, jangan melihat ke belakang, tapi harus selalu maju terus. Ya, itu. Sekarang kita langsung mulai aja pembelajaran kita PPKN dulu ya. PPKN ini yang materinya agak banyak. PPKN tema 1, subtema yang kedua. Ya, bisa dibuka halaman 61. Sebentar, 59 dulu, 59. Halo Mas Dimas, assalamualaikum. Halaman 59. 59 ya. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran PPKN di pagi hari ini ya.
KD 3.4 itu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. KD 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mendengar penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui kebersamaan dalam keberagaman, dapat mengetahui contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengetahui manfaat hidup bersatu dalam lingkungan masyarakat, sekolah, atau keluarga, dapat mengetahui kerjasama dalam perbedaan, dapat mengetahui beberapa cara supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman. Kemudian juga dapat mengetahui manfaat kerjasama dalam keberagaman, dapat mengetahui kerjasama antar umat beragama, serta dapat mengetahui bentuk kerjasama antar umat beragama. Itu materi PPKN kita tentang keberagaman ya, masih sama dengan tema 1 subtema yang pertama. Sekarang kita masuk PPKN tema 1 subtema yang kedua, masih ada hubungannya. Oke, sudah dibuka halaman 59 sudah? Sudah, oke. Ya, ini ada materi judulnya kebersamaan dalam keberagaman. Coba kita baca bareng-bareng yuk. Dalam menjalin, ayo dibacakan. Dalam menjalin itu suatu kebersamaan. Dalam menjalin suatu kebersamaan pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu keutuhan, persatuan, dan kesatuan bersama yang menjadikan kekuatan kebersamaan dalam keberagaman merupakan dikuat rasa ikatan persaudaraan dan persatuan. Oke, ya sudah ya. Oke, kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Ya, kita sudah tahu ya bahwa di sekitar kita itu banyak sekali keanekaragaman, ya, beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, ya, itu seperti itu. Sebentar nih, turun matikan dulu. Nah, dalam keberagaman ini kita harus bersatu, jangan sampai kita terpecah belah, ya. Contohnya saja sapu lidi. Nah, kalian tahu sapu lidi ya? Sapu lidi kalau hanya satu batang, nah, bisa buat nyapu? Tidak bisa, ya. Tidak bisa buat nyapu. Tapi kalau satu batang dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu, diikat jadi satu, bisa buat nyapu? Bisa. Nah, itu contoh dari keberagaman, kebersamaan dalam keberagaman, ya. Kalau kita hanya satu punya batang lidi, tidak bisa untuk menyapu. Tapi kalau kita ikat jadi satu, ya, kita bersama-sama bersatu diikat, nah itu akan bisa menyapu sehingga bisa membersihkan dari halaman yang kotor. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya dari kebersamaan dalam keberagaman. Makanya kita di lingkungan sekitar kita harus seperti itu, bersatu ya. Jangan sampai ejek mengejek. Wah, kamu suku mana itu? Beda. Nah, jangan ya. Harus bersatu. Jangan sampai saling olok mengolok, saling ejek mengejek. Nah, itu apalagi dalam bermain ya. Biasanya dalam bermain itu sering ejek-ejekan. Nah, nanti jadi menimbulkan perselisihan, jadi bertengkar ya. Itu harus dihindari. Nah, sekarang persatuan dalam keberagaman itu harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkannya antaranya kehidupan yang serasi, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang seimbang.
Terus kemudian pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab, ya. Terus perbedaan yang ada tidak menjadi sumber dari masalah. Yang keempat adalah pembangunan berjalan lancar. Nah, itu. Kemudian contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikapnya seperti apa ya? Kalian harus saling menghormati, ya, menghormati orang yang lebih tua, juga menyayangi orang yang lebih muda. Nah, itu. Menghargai antar suku bangsa yang berbeda. Saling toleransi antar pemeluk agama yang berlainan, serta tidak menghina terhadap teman yang berbeda sara. Ada yang tahu sara? Sara itu singkatan ya. Sara itu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. S-A-R-A. Sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu. Nah, sekarang manfaat hidup bersatu. Yuk coba kita baca bareng-bareng. Yang paling bawah. Manfaat hidup bersatu. Sudah ketemu? Ya, ada 3 ya. Dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan masyarakat dulu ada 6. Apa saja itu? Manfaat hidup bersatu di lingkungan masyarakat. Menumbuhkan rasa kepedulian sesama. Betul, Mas Dimas. Terus? Menumbuhkan rasa persatuan masyarakat dikarenakan memiliki visi dan misi yang sama, terjadinya kerjasama seperti gotong royong, menumbuhkan toleransi masyarakat dari konflik antar golongan, mengingatkan kerukunan, ya, kerukunan ya antar warga, ya. Itu manfaat hidup bersatu di dalam lingkungan masyarakat ada 6 ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah itu manfaat hidup bersatunya itu ada 4. Menciptakan rasa peduli terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman, ya, menumbuhkan rasa menghargai teman serta menghindari adanya tawuran. Tahu tawuran? Tawuran itu apa? gelut. Gelut, betul tuh Mas Faris. Tawuran itu gelut ya, karena saling ejek, karena senda gurau yang berlebihan, akhirnya menimbulkan perkelahian atau tawuran antar desa, bisa seperti itu ya. Kita harus menghindari. Kemudian manfaat hidup bersatu di lingkungan keluarga, itu menjadikan keluarga menjadi rukun, aman, damai, sentosa, makmur ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan keakraban antara anggota keluarga, kemudian yang terakhir adalah menghindari pertengkaran antara anggota keluarga. Nah, itu manfaat dari hidup bersatu. Makanya kita di lingkup keluarga harus bersatu ya, jangan saling iri mengiri, apalagi iri karo adine ya, nggak boleh. Semua ayah ibu tuh sayang sama kalian, tidak ada yang pilih kasih, hanya sayang pada adiknya, hanya sayang pada kakaknya, enggak ya. Semua anak-anak dari ibu bapak kalian itu pasti disayangi, tidak ada pilih kasih ya. Hindari perasaan yang hanya kayak bapaknya nyong hanya seneng karo adine, nah, tidak seperti itu ya. Semua sama, tidak ada yang beda-bedakan ya, itu. Sehingga kalau kita punya perasaan yang sama, maka tidak ada pertengkaran dalam anggota keluarga ya, itu yang harus kita hindari pertengkarannya. Yo, sekarang kita kerjakan nomor 1 sampai 5 di halaman 60. Ada yang sudah mengerjakan? Belum ya, kalau belum kita kerjakan bareng-bareng. Yuk, yang sudah ya, yang sudah nanti kita bisa cocokkan saja. Coba dibacakan dong nomor 1, ada yang mau membacakan? Hidup berdampingan. Ayo, ada yang mau membacakan? Yang saling membantu, saling menghormati, dan bekerja sama seperti Halaman 60. menciptakan. Ya, halaman 60 ya. Halaman 60. Nah, nomor 1. Ya, tadi udah dibacakan ya. Hidup berdampingan, saling pengertian, ya. Menghormati dan lalu bekerja sama suasana Suasana seperti itu menciptakan
menciptakan apa kira-kira ya? Kerukunan dan persatuan. Nah, itu hidup berdampingan, saling pengertian, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Suasana seperti itu menciptakan kerukunan dan persatuan. Nomor 2, keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara tadi ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, perbedaan jangan dijadikan sebagai kelemahan, tapi harus sebagai kekuatan atau kekayaan dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, cara utama untuk menjaga kebersamaan meskipun berbeda satu sama lain disebut dengan apa itu? Cara utama untuk menjaga kebersamaan meskipun berbeda. Oh ya, bertoleransi. Adalah dengan bertoleransi maksudnya itu ya. Toleransi itu menghormati. Ya, sama dengan menghormati. Tepo seliro, toleransi. Sebagai bangsa yang beraneka ragam, kita harus bergaul dengan sesama dengan cara menjalin persahabatan yang saling menghargai. Sehingga tercipta persatuan. Nah ini. Menjalin persahabatan yang saling menghargai sehingga tercipta persatuan. Yang kelima, dalam menjalin suatu kebersamaan pastinya kita memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Nah, menjalin kok. Menciptakan Menjalani malah yang suatu keutuhan, menjalin kesatuan dan kesatuan bersama. Nah ini nomor 5. Sudah? belum. Masih nomor 4, Pak. Ya, yo. Yang sudah nanti bisa dibuka, ya, yang sudah bisa dibuka halaman 70. Yang sudah ya, sambil menunggu temannya yang belum. Bisa dibaca-baca dulu tuh halaman 70 itu tentang apa? Yang kerjasama dalam perbedaan. Sudah, ya, yang sudah bisa dibuka tuh. Belum. Ya, ya, yang sudah saja, yang sudah bisa dibuka halaman berapa tadi? 70. Belum. Bisa dibaca dulu tuh, halaman 70 bisa dibaca. Indonesia. Yang dimaksud dengan kerjasama itu. Kerjasama dalam perbedaan. Halaman 70. Atau upaya yang dilakukan oleh banyak orang ataupun Kelompok latar belakang yang berbeda dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati. Cara yang paling utama untuk bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan. Halaman 70. Halo. Ya.
Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan. Halaman berapa Pak Guru? 70. Sebagai latar belakang suku dan Agama dan ras sebagai latar belakang di Sabang hingga Merauke. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sudah ini belum nomor 5? Belum. Oh belum ya. Oke, baca lagi Mas Dimas. Beberapa cara kita supaya bisa bekerja sama dalam satu, menghargai perbedaan, memandang dan menyikapi apa yang terdapat boleh jadi berasal dari kebudayaan agama, kepercayaan atas masyarakat atau lainnya dengan juga tergantung pada faktor mana sih? Faktor dominan yang mempengaruhinya. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan yang terbaik. Sudah Mbak Ara nomor 5? belum, dikit lagi. Oh, belum. Oke, ya. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan dengan menghargai perbedaan yang ada. Ya. Sudah semua ya, nomor 5 ya. Pak Guru stop sharing. Oke. Nah, kita masuk ke halaman 70. Nah, tadi ada Mas Dimas sudah membacakan ya sebagian itu, masih ada lanjutannya. Sudah dibuka halaman 70? Ya, kita belajar tentang kerjasama dalam perbedaan. Yang dimaksud dengan kerjasama dalam perbedaan itu adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh banyak orang ataupun kelompok dari latar belakang yang berbeda, ya, agama, tadi suku, agama, ras, dan antar golongan pasti berbeda ya. Itu dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati ya. Tujuannya satu, yaitu mencapai persatuan dan kesatuan, tujuannya itu. Ya, makanya dilakukan kerjasama dalam perbedaan. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras dari Sabang hingga Merauke. Ya, kita banyak sekali perbedaan, ya, keberagaman suku, bangsa, agama, dan sebagainya itu harus bertoleransi. Toleransi itu merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan juga menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contohnya kita memaksakan kehendak supaya mereka ikut agama kita, ya, tidak seperti itu, ya. Biar yang belum beragama seperti kita nanti mendapat hidayah bisa ikut agamanya kita, ya. Jangan dipaksa, biarkan saja. Terus kemudian cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman itu ada 3, yaitu tetap menghargai perbedaan,
yang kedua menumbuhkan sikap toleransi, kemudian yang ketiga adalah tenggang rasa. Tenggang rasa, tepo seliro, ya toleransi itu hampir mirip, ya hampir mirip. Tenggang rasa, lihat tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Coba nomor 3 yuk dibaca. Tenggang rasa adalah, yang ketemu? Yang nomor 3, tenggang rasa merupakan sikap sikap seseorang yang mampu menghargai, ya Mas Faris yuk, dan menghormati orang lain secara lisan maupun perbuatan, ya itu tenggang rasa, itu sikap menghargai, sama dengan hampir mirip dengan toleransi, ya hampir mirip. Ada 3 indikator dalam menilai sikap tenggang rasa, yaitu toleransi, kepedulian, dan pengendalian diri. Nah, itu tentang cara kita supaya bekerja sama dalam keberagaman, yaitu menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi, dan juga tenggang rasa. Sekarang manfaat kerjasama dalam keberagaman, manfaatnya ada 3 ya. Yuk coba baca bareng-bareng. Manfaatnya ada 3, coba dibacakan yuk bareng-bareng. Merupakan beberapa manfaat. Indikator dalam sikap rasa yaitu toleransi, kepedulian, dan pengadilan diri. Jika sedari dini memiliki seorang optimis dan percaya diri dalam menentukan masa depan ronda kecebakti gotong royong. Sama dalam keberagaman antara lain. 1. Dapat menumbuhkan rasa persatuan dalam nasionalisme. Dengan pekerjaan bersama banyak orang, pikiran dan pandangan kita akan lebih terbuka dengan kebudayaan budaya dan melalui pandangan kita. 2. Adanya kolaborasi ide yang kreatif dan unik melalui kerjasama sebuah ide dan muncul karena satu sama lain akan saling memberikan ide atau proses yang unik dan menarik. 3. Pekerjaan menjadi lebih cepat. Ya. Selesai. Oke, selesai ya. Membacanya pintar banget ya Mbak Desta dan teman-temannya ya. Membacanya pelan-pelan saja ya supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam bacaan. Ya, pelan-pelan saja. Oke, ini ada contoh kerjasama dalam perbedaan. Contohnya adalah ronda malam ya. Kemudian kerja bakti di lingkungan sekitar ya. Terus kemudian gotong royong. Mana ini? Terus kemudian beberapa manfaat kerjasama, dalam keberagaman. Mana sih ini? Yang pertama adalah dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Kemudian yang kedua adanya kolaborasi ide yang kreatif dan unik. Dan yang ketiga pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, itu manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yuk kita kerjakan coba. Yuk ada pertanyaan tuh ada 5 halaman 71. Cara yang paling utama. Coba yuk dibacakan. Nah, perlu share screen lagi. Mana sini? Oke. Ya. Cara yang paling utama untuk bekerja sama dalam keberagaman. Apa? Mana sini? Nah, ini. Halaman berapa? 71 ya. 71 nomor 1 ya. Cara yang paling utama untuk bekerja sama dalam keberagaman.
Seperti apa? Menghargai perbedaan, dan menumbuhkan sikap toleransi. Tuh. Salah. Berapa sih dasar? Mantap kelompok ini. Nomor 2. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Artinya, sikap ini tanpa paksaan untuk melakukan hal yang sama. Nah ya, sikap toleransi itu tidak ada paksaan untuk melakukan hal yang sama. Nomor 3, melakukan kerjasama dilandasi dengan rasa. Kalau kita bekerja sama ya atau gotong royong itu harus dilandasi oleh rasa ikhlas. Ikhlas dan penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan bersama. Pak Guru, Halo. ini nomor yang 1. Belum ya? Oke, nah ini nomor 1. Sudah? Belum. Ya. Nomor 3, Pak. Oke. Nomor 4, bila ada perbedaan, titik-titik adalah jalan yang terbaik. Ya, kalau kita lagi rapat, ya, kalau ada perbedaan, itu jalan terbaiknya adalah dengan musyawarah mencapai mufakat. Mencapai mufakat. Musyawarah mencapai mufakat. Sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, tadi apa itu? Ada yang tahu? Nomor 5, jawabannya apa? Enggak tahu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Namanya apa? Toleransi. Tenggang rasa. Ya, tenggang rasa. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah dibuka halaman 79. Ini kerjasama antar umat beragama. Ya, yang belum diselesaikan dulu. Kerjasama antar umat beragama. Ini ya, ada kerjasama antar umat beragama. Halaman berapa, Pak Guru? Halaman 79. Halaman 79. Sudah? Sudah. Sudah semua ya? Oke, kalau
Kalau sudah Pak Guru stop sharing. Oh, belum. Ya, Mbak Ara belum. Ya. Yuk, saya cekkan dulu. Yang sudah bisa dibaca tuh halaman 79, kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau bangsa yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Pak Guru, di halaman berapa? 79. Tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan atau pluralisme, ya, kemajemukan, pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama. Dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara dunia pada umumnya. Kerjasama antar umat beragama dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sudah semua sampai nomor 5? Sudah ya? Kalau sudah perlu stop screen ya. Ya. Kalau dibuka coba halaman 79 sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjut ini PPKN yang terakhir ya. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama ini dilandasi oleh Pancasila dan UUD 45. Pancasila, terutama sila yang pertama. Sila pertama itu apa? Bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Itu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ya. Landasan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Halaman berapa, Pak? Ayat ini 79. Ayat yang pertama ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berdasar atas kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Sedangkan ayat 2-nya bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ya, jadi landasannya ada Pancasila, sila pertama, dan juga ada UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, itu landasan dari kerjasama antar umat beragama. Nah, sekarang di dalam hubungan kerjasama sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya sila pertama, itu kerjasama didasari oleh toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kemudian menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah, ya. Kita harus selalu menghormati. Kalau kita misalnya bertamu, ya, jam 12 siang misalnya, nah, si tuan rumah mau sholat, ya dipersilahkan, ya. Jangan sampai kita malah keasikan ngajak ngobrol. Nah, itu ya, kalau mau sholat dipersilahkan. Itu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Kemudian bekerja sama dan tolong-menolong tanpa beda-bedakan agama. Nah, itu kita tidak mau kerjasama dengan beda agama gitu ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, ya, tidak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan agamanya kita kepada orang lain supaya masuk ke agamanya kita, ya, tidak seperti itu. Terus kemudian bentuk kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasamanya adanya dialog antar pemimpin agama, ya, adanya komunikasi atau berdiskusi dari pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ya, itu berdiskusi, ya, bukan berdebat, tapi berdiskusi. Adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing, saling memberikan bantuan bila terkena musibah, ya, kalau ada musibah banjir, gempa bumi, tanah longsor, ya, semua agama
boleh membantu ya tanpa ada embel-embel supaya masuk agamanya kita. Tidak seperti itu. Nah, oh iya Pak Guru mau tanya nih, agama yang diakui di Indonesia ada berapa ya? Agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6. Apa saja yang pertama? Kristen, Islam. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Konghucu, satu lagi Katolik. Nah, Katolik ya. Dari Islam dulu, dari kita Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Buddha, Konghucu. Konghucu. Ya, nanti di pelajaran IPS kita nemu di sana ya, saling keterkaitan antara IPS dan PPKN. Nah, itu kerjasama antar umat beragama. Yuk, kita kerjakan halaman 80. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Oke. Ya. Kita kerjakan bareng-bareng saja. Yuk. Coba bacakan dong nomor 1. Ada yang mau membacakan? Iya. Kerjasama antar umat beragama di Indonesia dilandasi oleh pilar. Pilar apa? Tadi landasannya apa? Yuk. Halaman Pancasila. Betul. Satu lagi. Pancasila. Landasannya kerjasama antar umat beragama ada 2 ya tadi ya. Pancasila sama satu lagi. Yuk. UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lebih lengkapnya Pancasila sila ke-1, UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu landasan atau pilar sama saja ya, kerjasama antar umat beragama. Ada Pancasila dan juga ada UUD 1945. Yang kedua, dengan kerjasama yang erat. Mana ini? Dengan kerjasama yang erat antar umat beragama, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai. Nah, ini. Kerjasama yang erat antar umat beragama, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera, sentosa. Seperti itu ya, banyak. Yang ketiga, dialog antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk memperkuat kerukunan beragama. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa dialog antar umat beragama itu salah satu cara untuk memperkuat kerukunan beragama supaya lebih rukun. Ya, itu berdiskusi. Nomor 4, jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka ia akan memberikan apa ini? Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka ia akan memberikan apa itu? Sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Nah, gini aja. Dan yang kelima, di dalam hubungan kerjasama sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya sila keberapa tadi Pancasila? Landasannya tadi ya. Ya, sila ke-1. Sila bunyinya ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Atau sila ke-1. UUD-nya ya, Undang-Undang Dasar 1945-nya pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2. Masuk kelompok asli. Sudah? Belum.
Oh iya. Halo. Pak Guru tunggu. Ya oke, Pak Guru tunggu. Sudah, Mas Ganes, ya. Belum, aku Ya, nomor berapa yang belum? 5. Oh iya. Nomor 5, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, PPKN sudah selesai ya. Habis ini kita langsung ke IPS. Belum. Ya, iya PPKN sudah selesai, makanya selesaikan dulu ini aja. Sudah. Ya, tunggu Mas Faris ya. Yang lain ada yang belum nih. Yo, kelas 4 sudah mulai nulisnya cepat. Jangan sampai ketinggalan kereta nanti ya. Sudah. Sudah ya? Oke, Mbak Desta dan teman-teman sudah? Sudah. Ya, Sudah. ya, sudah. Mas Nizam sudah, Mbak Ara sudah, Mbak Ara? Sudah. Sudah, Mbak Fania sudah ya? Oke. Ya, PPKN alhamdulillah tema 1 subtema yang kedua sudah selesai. Nanti tugasnya seperti biasa ya di WA grup ada linknya Google Form nanti bisa dikerjakan. Ya, sebelum ditutup untuk PPKN nanti kita lanjut di PS ya. Sebelum ditutup PPKN kita hari ini, Pak Guru mau tanya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? PPKN sudah belajar apa? Kenapa Mas Nizam? Keberagaman? Gotong royong. Ya, gotong royong. Sudah belajar kerjasama. Ya, Gotong royong. gotong royong. Manfaat kerjasama tadi ya. Ya, bentuk-bentuk. Halaman berapa Pak Guru? Bentuk-bentuk kerjasama ya udah selesai ini. Bentuk-bentuk kerjasama antar umat beragama. Ya, itu kita belajar itu. Ya, toleransi, tenggang rasa. Halaman berapa Pak Guru? Ya, ini udah selesai halamannya nanti, IPS-nya nanti ya. Ini kita refleksi tentang PPKN apa yang kita sudah pelajari tadi. Ya, itu tentang tenggang rasa, toleransi, contoh-contoh sikap dari keberagaman. Ya, tadi kita sudah belajar itu. Dan jangan lupa tetap belajar terus. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke IPS. Pelajaran IPS, kalian bisa buka halaman 55. IPS ya. Ini hampir sama materinya dengan PPKN. Mirip tentang keberagaman juga sama. Halaman 55. Ah, ini keragaman juga sama ya. Tapi sebelumnya Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar IPS yang harus kalian capai. Mana ini? Nah, ini. Yaitu KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran IPS kali ini, tema 1 subtema yang kedua, yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui keragaman agama di Indonesia, ya, hampir mirip dengan pelajaran PPKN tadi. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui nama kitab suci, hari besar, tempat ibadah masing-masing agama di Indonesia. Kalian juga dapat mengetahui kerukunan dan keragaman umat beragama di Indonesia, dapat mengetahui penyebab konflik atau pertengkaran internal umat beragama. Dan juga yang terakhir adalah kalian dapat mengetahui cara menjalin persatuan antar umat beragama. Itu tujuan pembelajaran IPS di tema 1, subtema yang kedua. Sudah dibuka bukunya halaman berapa tadi? 55 sudah? Sudah, oke. Nah, ini ada keragaman agama. Ada 6 tempat ibadah ya, lihat dari gambar tuh. 6 tempat ibadah agama di Indonesia. Masjid tempat ibadahnya umat apa? Umat Islam. Umat Islam, betul. Kalau gereja? Umat Kristen. Kristen sama Katolik, ya, hampir mirip. Ada gereja namanya di situ. Kalau pura? Pura-pura? Yuk, pura agama apa pura?
Konghucu. Pura Konghucu itu kelenteng. Pura Hindu apa Buddha? Hindu apa Buddha? Buddha apa Hindu? Hindu. Ya. Hindu. Hindu. Ya, pura itu Hindu. Mana sih? Itu yang digambar itu. Ini. Hindu itu pura, Buddha itu vihara. Tuh lihat gambarnya. Vihara itu kayak pagoda, ya, kayak pagoda. Buddha itu ada di Thailand, contohnya di negara Thailand, banyak pagoda atau tempat ibadah di sana. Ya, nah itu. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio. Religi atau religio. Dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Ya, itu suatu kepercayaan, ya, religi. Kemudian berbagai agama. Nah, ini keberagaman agama dan kepercayaan dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional, ya. Kita berada di jalur perdagangan internasional, ya. Dukungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka para pedagang asing datang Indonesia. Nah, karena Indonesia letaknya strategis, ya, makanya banyak pendatang yang pada berebut ke sini, pada datang ke Indonesia. Contohnya dari agama apa saja, dari negara mana saja, dari bangsa India. Nah, makanya di bangsa India itu membawakan agama Hindu ke Indonesia, ya. Terus juga ada dari bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu yang membawa agama Kristen dan Katolik. Nah, itu. Sedangkan orang-orang Cina, ya, dari pedagang-pedagang Cina dulu yang singgah ke Indonesia itu membawa agama Konghucu. Nah, agama Islam dibawa dari pedagang apa? Ada yang tahu? Agama Islam dibawa oleh pedagang apa? Pada zaman dahulu, pedagang Arab. Nah, pedagang Arab, ya, pedagang Arab singgah ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, itu zaman dahulu kita cerita tentang bagaimana awal mula masuk agama di Indonesia, ya. Kalau Islam dibawa oleh pedagang Arab, kalau Hindu dibawa oleh pedagang India atau Gujarat, namanya pedagang Gujarat. India membawakan agama Hindu. Terus kemudian Kristen dan Katolik dibawa oleh pedagang-pedagang Eropa. Nah, zaman dulu modusnya adalah berdagang. Nah, bangsa Eropa seperti itu. Tapi lama-kelamaan menguasai Indonesia, ya, karena iri kekayaan Indonesia yang begitu lengkap, begitu luas akan rempah-rempahnya, sehingga bangsa Eropa tertarik untuk menguasai. Contohnya Belanda menjajah Indonesia berapa ratus tahun, ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, bangsa Belanda itu bangsa Eropa, ya, karena dulunya berdagang, nah, sekarang ingin menguasai selama 350 tahun Indonesia dijajah sama Belanda. Ya, itu makanya Indonesia menjadi jajahan dari negara Belanda selama 350 tahun. Nah, itu lama, ya. Nah, sebelumnya Indonesia itu zaman dahulu masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu anima yang berarti roh, dan kepercayaan animisme kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu baik hidup ataupun mati itu mempunyai roh, itu animisme, ya. Dulu sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu masuk ke Indonesia, Indonesia punya agama namanya animisme, ya, agama masyarakat zaman dulu, zaman kuno. Animisme itu percaya bahwa benda mati, benda hidup itu punya roh atau punya jiwa. Nah, dinamisme juga ada, kepercayaan dinamisme, ya. Itu
kepercayaan yang meyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini, baik hidup atau mati, mempunyai kekuatan goib. Nah, itu punya kekuatan goib, ya. Itu dinamisme. Itu kepercayaan bagi masyarakat Indonesia zaman dahulu. Nah, sekarang coba kita lihat agama apa saja yang diakui di Indonesia. Tadi ada 6 ya. Agama Islam. Kitab sucinya apa agama Islam? Pasti tahu semua ya. Apa agama Islam kitab sucinya? Al-Quran. Ya. Al-Quran. Setiap hari harus dibaca Al-Quran ya. Jangan hanya dipajang saja, tapi dibaca. Nama nabinya siapa? Umat Islam nabinya Nabi Muhammad. Hari besarnya, ya, hari besarnya. Oh, Yusuf apa itu? Nggak ada Nabi Yusuf ya. Nabi umat Islam adalah Nabi Muhammad. Hari besarnya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, Isra Mi'raj. Nah itu dibaca tuh ada tuh di LKS ada. Tempat ibadahnya namanya apa? Tempat ibadahnya namanya masjid, betul. Nah, sekarang agama Kristen atau Protestan, kitab sucinya apa namanya? Kristen atau Protestan? Tuh dibaca, yuk ada tuh. Alkitab, ya, kitab sucinya namanya Alkitab. Nama pembawanya, nah, atau nabinya, pembawanya agama Kristen yang membawakan itu Yesus Kristus. Ya, hari besarnya agama Kristen Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Tuh. Terus tempat ibadahnya apa tadi tempat ibadahnya? Gereja. Ya, sekarang Katolik. Kitab sucinya sama ya dengan tadi Kristen, Alkitab. Nama pembawanya Yesus Kristus, hari besarnya Natal atau Jumat Agung, Paskah sama dengan Kristen. Tempat ibadahnya gereja. Kalau agama Hindu, kitab sucinya apa? Agama Hindu. Kitab sucinya agama Hindu. Weda. Ya. Hari besarnya Nyepi, Saraswati, Pagerwesi. Tempat ibadahnya Pura. Ya. Agama Buddha, kitab sucinya apa? Tripitaka. Butri, Buddha Tripitaka, ya, Butri, Buddha Tripitaka. Nama pembawanya Siddhartha Gautama. Nah, itu pembawa agama Buddha. Hari besarnya Waisak, Asada, dan Katina. Terus kemudian tempat ibadahnya vihara atau wihara. Konghucu, kitab sucinya apa itu? Nama kitab sucinya Konghucu. Si Su Wu Ching. Si Su Wu Ching. Nama pembawanya Konghucu. Namanya Konghucu ya yang menyebarkannya. Hari besarnya tahun baru Imlek. Nah, Imlek itu hari besarnya Konghucu. Cap Gomeh juga hari besarnya Konghucu. Tempat ibadahnya namanya Litang atau Kelenteng. Ya, Kelenteng. Yuk, kita kerjakan tuh 1 sampai 5. Ada yang sedang dikerjakan? Belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Oke, coba bacakan dong nomor 1. Ada yang mau membacakan nomor 1? Kata agama ya, berasal dari bahasa mana itu? dari bahasa yang berarti tradisi berasal dari bahasa. Dari bahasa apa itu kata agama? Dari bahasa Sanskerta. Agama berasal dari bahasa Sanskerta.
berasal dari bahasa Latin relio. Religi berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengingat kembali. Maksudnya apa? Maksudnya dengan bereligi, seorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Nah, itu. Nomor 3, kedatangan bangsa Eropa membawa agama apa? Yo, kalau orang India membawa agama Hindu, ya Kristen dan Katolik. Itu orang Eropa. Kalau orang Arab membawa agama Islam, orang India membawa agama Hindu, orang Cina membawa agama Konghucu, orang Eropa membawa agama Kristen dan Katolik. Nomor 4, keberagaman agama dan kepercayaan dipengaruhi oleh tadi itu ya, letak geografis. Jalur perdagangan internasional. Terakhir, nomor 5, agama dan kebudayaan Islam masuk Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari mana? Arab. Selain Arab, agama Islam ya, kebudayaan Islam itu dari Arab, betul. Arab, Persia. Pedagang Persia juga ada ya, datang ke Indonesia membawa agama Islam. Kalau India itu membawa agama Hindu. Sudah? Belum. Ya. Sudah. Ya, yang sudah. Belum. Sudah. Yang sudah bisa dibuka halaman 75. Ya, yang sudah. Dibaca dulu tuh halaman 75. Ya, terakhir IPS nih. Halaman 75. Kerukunan dan keragaman Islam beragama di Indonesia. Ya, di tengah dinamika sosial dan politik global, kemajemukan bangsa. Kenapa? Tujuan bangsa termasuk keberagaman agama tak menjadi penghalang untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Untuk perbedaan keragama atau kepercayaan kepada kami rakyat Indonesia persatuan oleh sila Tuhan yang Maha Esa, perundang-undangan dan hukum yang menjamin dan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia dalam memeluk agama yang dianut. Peraturan hukum tersebut mengikat selaku masyarakat yang beragama di Indonesia saling menghormati. Oleh karena itu sesama warga memiliki toleransi yang sangat tinggi kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Kerukunan. Ya, sudah belum ini? Nomor 5? Sudah. Sudah ya? Oke. Semua dengan tidak menjadi hambatan untuk hidup rukun antar umat. Beragam rukun harus bersifat dinamis, humanis, demokratis. Dinamis yang dimaksud adalah semangat untuk mengembangkan sikap kerukunan humanis, artinya mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Demokratis yang dimaksud adalah persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Oke, ya cukup. Kerukunan
Halaman 75, halaman 75 ya, ini PS yang terakhir nih. Kerukunan dan keragaman umat beragama di Indonesia ya. Kita tahu tadi hubungan dengan PPKN ya, sangat terkait ya. Kita negara Indonesia sangat beragam. Nah, beragam agama, beragam suku bangsa itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan konflik dari perbedaan itu ya. Penyebab konflik halaman 75. Penyebab konflik internal umat beragama itu ada 3 penyebabnya ya. Perilaku yang menodai atau menyimpang dari agama, munculnya ajaran sesat ya, kayak kemarin ya ada ajaran sesat itu. Ajaran apa ya namanya ya, di Jawa Barat itu ada, dan radikalisme serta pemahaman yang liberal, bebas semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Beberapa penyebabnya itu seperti persoalan pendirian rumah ibadah contohnya, dan juga penistaan terhadap agama. Nah, itu harus kita hindari ya. Cara menjalin persatuan antar umat beragama, caranya ada berapa itu? 6 ya. Cara menjalinnya ada 6. Tidak menganggap agama sendiri yang paling baik. Ya, walaupun agama kita paling baik, tapi jangan sombong, jangan menganggap agama kita yang paling baik. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, memberikan kebebasan pemeluk agama lain untuk beribadah, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat pemeluk agama lain, menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalani ibadah, serta tidak memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lainnya. Itu adalah contoh cara menjalin persatuan antar umat beragama. Ya, ada. Pak Guru, aku tulisnya semuanya di buku. Ya, boleh, di buku boleh. Oke, sekarang kita halaman 76. Yuk, kita kerjakan 1 sampai 5. Ada yang sudah mengerjakan? Belum ya? Halaman 75 nomor 1. Kerukunan harus bersifat apa tadi ya? Ada 3. Harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis. Gitu. Kerukunan harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis. Tadi di depan sudah ya dibacakan sama Mbak Desta tadi. Yang kedua, sikap seseorang untuk menerima perasaan, menerima kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimiliki. Disebut dengan apa? Toleransi. Nomor 3, masing-masing agama harus mengajarkan toleransi yang tinggi. Supaya apa? Agar mendapatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini. Yang keempat, adanya toleransi agama menimbulkan sikap saling menghormati. Akhir, semua agama mengajarkan kedamaian, kerukunan terhadap agama lain agar kehidupan menjadi tentram. Nah. Oke, IPS sudah selesai belajar. Ya. Belum. Ya. Baru nomor 2. Ya, ditunggu. Iya, ditunggu saja, diselesaikan saja. IPS sudah selesai, pelajarannya hampir mirip dengan PPKN ya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi PPKN juga sama ya, mempelajari tentang itu, tentang keberagaman di Indonesia, keberagaman agama ini. Tadi membicarakan keberagaman agama. Itu tadi ya jawaban 1 sampai 5.
Oh, tadi sudah belajar IPS tema 1 subtema. Yang kedua nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Bisa dibaca-baca lagi. LKS-nya ya, LKS-nya dibaca lagi dan juga dijawab pertanyaannya. Kaneman, jangan sampai dibiarkan saja LKS-nya ya. Itu untuk belajar kalian. Jawabannya ada semua di buku. Sudah? Belum. Oh, belum. Oke. Tunggu. Yang belum ditunggu. Yang belum ditunggu. Tapi jangan lama-lama. Sudah. Tentram. Ya, sudah Mbak A? Belum. Oh, belum ya. Kalau sudah bilang ya, sudah gitu. Jadi biar cepat. Ya, jangan lupa belajar ya. Jangan hanya mengandalkan Vicon saja. Tapi juga harus belajar membaca, belajar mengerjakan soal ya. Khususnya kemarin matematika itu. Matematika agak sulit kemarin ya. Terus juga IPS, tadi materinya sangat luas. Ya, makanya harus dibaca. Supaya tahu. Oke, itu ya. Tadi kita belajar. Sudah semua ya? Oke, sip. Harus stop sharing. Ya. Tadi itu pelajaran IPS. Nah, apa yang kalian pelajari dari pelajaran IPS tadi? Kalian belajar apa? Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia, ya. Terus belajar apa lagi tadi? Kitab suci ya. Berbagai agama di Indonesia, kitab suci, hari besar, terus tempat ibadah. Itu. Ada lagi? Kalian belajar apa tadi? Tentang penyebab konflik tadi ya. Penyebab konflik yang ada di Indonesia. Bisa karena radikalisme atau ajaran sesat dan juga sebagainya. Nah, itu. Kalian nanti bisa belajar lagi, dibaca-baca lagi LKS-nya dan juga dikerjakan ya pertanyaan-pertanyaannya, jangan sampai kosong. Nah, itu. Kalau kalian bingung bisa cari jawabannya di Google, bisa ada ya. Atau kalian bingung juga nanti bisa hubungi Pak Guru ya, juga bisa. Nanti Pak Guru bantu kesulitannya yang mana. Oke, begitu pelajaran PPKN tadi yang pertama dan juga IPS yang kedua. Semoga hari ini kalian bisa mendapat pengetahuan dari apa yang kita sudah bicarakan dan kita bahas. Dan juga Pak Guru ingatkan untuk selalu belajar ya. Ini kita tetap di masa pandemi seperti sekarang ini harus rajin belajar ya, malah bukan asik-asikan bermain. Tapi kalian kan waktunya sekolah ya, Senin sampai Sabtu, di luar hari libur, tanggal merah, itu kalian tetap belajar ya, jangan lupakan itu. Ya, belajar terus, tidak ada hari libur kecuali tanggal merah ataupun hari Minggu. Nah itu, tidak mengandalkan Vicon, tapi juga tetap belajar kelompok boleh, tapi tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, seperti itu dari Pak Guru. Terima kasih. Jangan lupa nanti Google Form-nya dikerjakan ya, Pak Guru berikan linknya di WA Group, nanti kalian kerjakan IPS dan juga PPKN. Sampai ketemu di hari Senin ya, nanti untuk waktu dan pelajarannya Pak Guru sampaikan di WA Group ya, seperti biasa. Ya, berdoa dulu. Iya, Pak Guru lupa nih. Berdoa dulu. Ya, aku sama Runa itu tulisnya semuanya di buku. Ya, nggak apa-apa. Di buku, di LKS sama saja. Ya, oke. Berdoa dulu sebelum pelajaran diakhiri. Oke, ya sudah mengingatkan. Terima kasih. Siapa yang mau mimpin berdoa? Aku Pak Guru. Apa sih aku? Ya. Aku. Mas Nizam tuh udah ngacung. Mas Nizam dulu. Nah, lagi. Mas Nizam, yuk berdoa dulu. Ya. Besok lagi dong, kan masih ada hari lain. Yuk, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Terima kasih sudah belajar dengan Pak Guru. Sampai ketemu hari Senin. Nanti waktunya bisa nanti Pak Guru akan. Ya, terima kasih selamat belajar, kerjaannya dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat bermalam minggu ya. Jangan keluar rumah, tetap di rumah saja. Sampai ketemu hari Senin. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu hari ini. Oke, sampai ketemu hari Senin. Pak Guru berhenti